Kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, Nah, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Sudah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kada pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu, ya, yang 2 motor itu tuh, yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Makanya itu bisa berkurang. Sudah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga. Ini kan banyak, makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul kah? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan lapangan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Nah ini intinya nih pakai itu nih. Iya, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan gitu. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Nah sekarang tinggal ngambil kesepakatan gitu. Jadi kalau memang hari ini, yang mau per hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa
perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga, ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul enggak? Nih kayak semua yang misalnya mau cari apa seperti kayak apa gitu. Nah ini saya pengen tahu Nah, ini Pak, ini jadi terkumpulan beritaan kawan-kawan merasa ada yang 4 hari, yang 3 hari. Nah, jadi lebih baik per hari walaupun sedikit. Iya. Nah, ini intinya nih pakai itu nih. Iya, Nah, jadi ini kan yang kita bahas yang 3 hari yang lalu kan, adanya ajuan ini makanya saya suruh pilih mau yang tiap hari bisa cuma nggak bisa banyak kan Iya, gitu. iya. Mau yang diapakan supaya banyak terserah. Iya. Nah, sekarang tinggal ngambil kesepakatan Iya. gitu. Jadi Mau kalau jadi per memang hari ini, mau yang walaupun mau per sedikit. hari bisa aja, tiap hari kita bisa ambil kebijakannya. Cuma itu nanti minyaknya dipotong setelah sisa operasional berapa dan umum. Ya. Ya, jadi operasional itu berapa, umumnya berapa, sisanya berapa, baru kita bagi rata. Tiap harinya, gitu. Operasional berapa perkiraan sehari? Berapa orang? Berapa liter Pak? Perkiraan aja kadang pasti akan Pak. Iya, makanya kalau operasional kayak kita sih yang khusus yang untuk gasan bubuhannya memang udah ada patokan udah itu. Ya, yang 2 motor itu tuh. Ya. Yang motor Latin lawan motor Pak Kustiaji. Tuh, itu operasional. Itu kalau yang itu aja udah ketahuan tuh, minimal 800. 2 buah lah Pak. 2 buah. Tuh. Minimal 800 itu 2 buah. Kalau dulu kalau kita pakai kebubuhannya semua ini sampai 1.200 liter. Ya. Makanya itu bisa berkurang. Udah dikurangi. Udah, makanya kalau kita menyamakan dengan kayak kalian semua 1.200 juga, ini kan banyak. Makanya karena dari nilai karena mereka mengangkut operasional dari harganya, makanya bisa dikurangi jumlah liternya sama saya. Tuh, ya. Sekarang umumnya itu minimal 800, belum arul. Arul. Aksi-aksi ekstrim biasanya identik dengan sebuah tantangan. Namun aksi ekstrim juga bisa terjadi karena rasa kesal, kebencian, dan rasa penasaran. Semua alasan itu seakan menjadi pemicu bagi seseorang untuk melakukan aksi yang berbahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Di antaranya adalah membuka pintu darurat pesawat di saat pesawat sedang terbang. Pemirsa, inilah 7 aksi ekstrim penumpang pesawat versi on the spot. Pada 9 Agustus 2010 lalu, seorang pramugara pesawat JetBlue Airways membuka pintu darurat pesawat, kemudian meluncur di atas luncur darurat pesawat, padahal pesawat baru saja mendarat. Peristiwa mengejutkan tersebut diawali setelah pramugara bernama Steven Slater itu berselisih paham dengan salah seorang penumpang. Salah seorang penumpang tidak sabar untuk segera keluar pesawat. Maksud hati menasehati penumpang yang bersangkutan, namun sang penumpang justru tidak terima, hingga terjadilah perselisihan di antara keduanya. Karena kesal dengan kelakuan penumpang yang membandel itu, Steven membuka pintu darurat, kemudian meluncur di atas luncur darurat pesawat. Ia lalu berlari ke mobilnya yang diparkir di bandara. Karena aksinya itu, Steven Slater akhirnya ditangkap di rumahnya dan dikenakan denda sekitar 25 juta rupiah.
Seorang pemuda berusia 23 tahun bernama Alexander Michael Herrera secara tiba-tiba berteriak histeris dengan sebab yang tidak jelas di dalam pesawat. Insiden itu terjadi pada 26 Mei 2013 dalam sebuah penerbangan di Alaska Airlines rute Anchorage, Kanada menuju Portland, Amerika Serikat. Di tengah penerbangan, Michael juga hendak membuka pintu darurat yang ada di dalam pesawat. Insiden itu sontak membuat kaget 137 orang penumpang yang ada di dalam pesawat. Hingga akhirnya beberapa kru yang bertugas mencoba menghentikan aksi ekstrim Michael dengan cara mengikat kakinya dengan tali sepatu dan sabuk pengaman. Setelah Michael menenangkan dirinya, pesawat berhasil mendarat dengan sempurna. Karena aksi ekstrimnya tersebut, Michael akhirnya ditahan pihak kepolisian Bandara Portland. Doesn't take much for you to break down my gravity. Pada 30 September 2013 lalu, pesawat Lion Air JT775 rute Manado, Jakarta mengalami penundaan keberangkatan. Peristiwa itu terjadi lantaran pintu darurat pesawat dibuka oleh salah seorang penumpang. Insiden itu bermula dari ketidaknyamanan penumpang di dalam kabin pesawat yang sempat terkurung di dalam selama 30 menit di Bandara Samratulangi. Akibatnya seluruh penumpang merasa kepanasan karena mesin pendingin ruangan di dalam pesawat tidak berfungsi. Penumpang pun sempat protes, namun mereka merasa tidak ditanggapi. Bahkan pilot justru bergegas hendak menerbangkan pesawat. Akhirnya penumpang membuka pintu darurat yang menyebabkan balon seluncur yang ada di pesawat menjulur sampai ke landasan. Melihat aksi ekstrim penumpang tersebut, pilot akhirnya menggagalkan penerbangan. Blueberry eyes, wish we were there, but you make me feel I'm in paradise. Agustus 2012 lalu, salah satu penumpang maskapai penerbangan asal Malaysia, Air Asia, membuat kejutan dengan terjun bebas. Aksi itu ia lakukan ketika pesawat sedang bergerak untuk lepas landas. Melihat aksi mengerikan tersebut, penumpang yang ada di dalam pesawat spontan menjerit-jerit ketakutan, hingga pilot harus membatalkan penerbangan tersebut. Tidak diketahui penyebab pasti mengapa hal itu dilakukan penumpang berusia 24 tahun tersebut. Namun beruntung, pria nekat itu tidak mengalami luka-luka atau cedera sedikit pun di tubuhnya. Ia pun langsung diamankan pihak kepolisian Miri. Dan karena aksinya tersebut, pesawat dengan rute penerbangan dari Miri menuju Kuala Lumpur, Malaysia mengalami penundaan penerbangan selama lebih dari 1 jam. We're driving down the road. I wonder if you... Ain't easy being this kind of lover when you never fall. Apa yang terjadi jika pintu pesawat terbuka saat pesawat sedang terbang? Seorang pria bernama Nguyen Duc Duy telah melakukannya. Saat itu Nguyen duduk di dekat pintu darurat pesawat Vietnam Airlines. Pemuda berusia 22 tahun itu mengira bahwa pintu darurat yang ada di sampingnya adalah sebuah jendela. Ia pun menggerak-gerakkan tombol dan tuas yang ada di pintu tersebut karena penasaran. Tidak disangka pintu darurat itu terbuka seketika sesaat sebelum pesawat mendarat. Akhirnya pilot pun terpaksa membatalkan pendaratan pesawat dan menundanya selama 2 jam. Karena aksi ekstrimnya tersebut, Nguyen dikenakan denda sebesar 4-9 juta rupiah. Setelah diselidiki, Nguyen mengaku bahwa itulah kali pertama dirinya naik pesawat hingga tidak mengetahui tentang pintu darurat pesawat. Pada Februari 2012 lalu, seorang pria bernama Le Van Tuan membuka pintu darurat pesawat lantaran tidak tahan mendengar tangisan seorang bayi yang duduk di sebelahnya. Le nekat melakukan aksi itu sesaat setelah pesawat Vietnam Airlines yang ia tumpangi mendarat di Bandara Tan Son Nhat, Vietnam. Ia menginginkan agar ibu beserta bayinya keluar secepatnya. Secara bersamaan, balon seluncur darurat pun ikut menjulur dan berkembang selepas Le membuka pintu darurat. Karena aksinya ini, Le dikenakan denda sebesar 7 juta rupiah. Dan untuk sementara waktu, pesawat Vietnam Airlines tidak bisa digunakan karena harus diperbaiki untuk mengembalikan balon darurat yang terkembang tersebut yang ternyata memakan biaya sebesar 100 juta rupiah. Seorang turis wanita yang berasal dari Chongqing, Cina melakukan aksi ekstrim di dalam pesawat Sichuan Airlines pada Maret 2012 lalu. Insiden ini berawal saat ia bermaksud untuk membuang air kecil ke toilet sesaat setelah pesawat keluar dari landasan pacu.
Setelah bertanya pada pramugari di dalam pesawat, wanita itu pun ditunjukkan ke arah toilet yang berada di bagian belakang pesawat. Maksud hati untuk membuka pintu toilet pesawat yang bertuliskan lavatory, penumpang ini justru membuka pintu darurat pesawat. Spontan pintu darurat pesawat pun terbuka. Balon seluncur darurat pun menjulur secara otomatis. Aksi ekstrim yang dilakukannya tersebut memaksa pesawat untuk kembali ke landasan dan harus diperbaiki. Akhirnya turis wanita ini pun dibawa keluar dari pesawat untuk dievakuasi. Pemirsa, inilah beberapa aksi ekstrim penumpang pesawat versi on the spot.